Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya aku, Maya Oktavia. Di videoku kali ini aku bakalan update budgeting untuk minggu keempat di bulan Agustus. Seperti biasa, ini aku mau melakukan evaluasi dulu ya teman-teman untuk budgeting di minggu ketiga kemarin. Alhamdulillah aku nggak over budget dan uangnya juga masih ada sisa ya teman-teman ya, walaupun itu nggak banyak. Oh ya teman-teman, kabarnya gimana nih? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah lancarkan segala rezeki dan urusan teman-teman semua, amin. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian semua bisa mengambil manfaat dari video yang udah aku buat ini. Nah, itu aku lagi keluarin ya teman-teman uang yang sisanya itu masih ada. Tadi kan itu kayak jajan itu masih ada 5.000 ya. Kemudian ada untuk sosial 2.000 dan tadi itu yang terakhir itu ada transportasi, sisanya 5.000 lagi ya teman-teman. Nah, teman-teman gimana nih untuk evaluasinya? Apakah keuangannya over budget atau masih ada tersisa? Bagaimanapun itu tetap semangat ya teman-teman. Meskipun di minggu ini kita over budget, diusahain untuk kedepannya nggak over lagi. Nah, ini untuk sisanya aku masukin aja ya ke sinking funds lebaran itu sebanyak 10.000. Dan untuk sisanya tadi kan ada 2.000 lagi, itu bakalan aku masukin ke challenge 100 lembar uang kertas ya teman-teman. Karena aku udah lama juga nggak isi challenge itu ya teman-teman, dikarenakan aku ngisinya dari sisa budgeting aja. Dan alhamdulillah kali ini aku bisa isi meskipun itu hanya 2 lembar ya teman-teman. Nggak apa-apa, tetap semangat. Oh ya, teman-teman gimana nih? Udah pada bikin budgeting untuk minggu keempat atau belum? Nah, kalau belum, segera dibikin ya teman-teman. Karena menurut aku budgeting ini besar banget ya manfaatnya untuk keuangan kita. Dulu itu aku adalah tipe orang yang sangat boros ya teman-teman. Sebelum mengenal budgeting ini. Nah, di awal tahun 2020 alhamdulillahnya aku buatlah seperti budgeting ini karena terinspirasi dari salah satu channel YouTube ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya keuanganku udah mulai membaik ya teman-teman. Nah, ini aku juga mau jelaskan dulu. Nah, untuk budgeting aku di minggu keempat ini, pendapatan suami aku itu di 525.000 ya teman-teman. Nah, kenapa itu enggak 600? Karena ada satu hari suami aku itu masuknya setengah hari ya teman-teman. Karena satu hari itu gajinya kan 150.000. Jadi karena setengah hari jadi berkurang ya 75.000. Makanya di sini pendapatan untuk minggu ini itu ada 525.000. Nah, meskipun ini kurang ya teman-teman dari biasanya, kita sebagai seorang istri harus pandai ya untuk mengaturnya walaupun ini enggak sesuai dengan budget biasanya. Nah, karena ada pengurangan pendapatan, jadi di sini aku bakalan kurangin beberapa pos yang menurut aku itu anggarannya enggak terlalu penting ya teman-teman. Nah, ini kita mulai dulu untuk pengisiannya. Dan seperti biasa ya untuk kewajiban itu nggak boleh terlewatkan. Ada PDAM 20.000, kemudian orang tua 50.000 dan sampah itu 10.000 ya teman-teman. Untuk sampah hari ini aku bakalan bayar. Nah, kita lanjut ke pengeluaran hidup. Untuk pengeluaran hidup, ini yang pertama ada beras. Nah, untuk beras ini budgetnya aku kurangin dari minggu sebelumnya, dikarenakan beras kemarin itu masih ada stoknya ya teman-teman. Jadi aku rasa 60.000 ini cukup ya teman-teman. Nah, kemudian ada untuk makan. Nah, makan kan itu
aku budgetkan 175.000 karena uangnya udah aku belanjain sebanyak 50.000. Jadi kan sisanya tinggal 25.000 lagi nih, 125.000 lagi. Dan untuk gas dan galus kan itu aku anggarkan 25.000. Jadi ini uangnya aku satuin aja menjadi 150.000 ya teman-teman. Karena jujur aku itu susah banget buat cari tukaran uang ini ya teman-teman. Makanya aku gabungin aja. Kemudian ada untuk transportasi ini 10.000. Kemudian untuk groceries ini 45.000. Nah, karena kemarin itu aku habis belanja groceries ya teman-teman, jadi habisnya itu sebanyak 35.000. Jadi kan sisanya kan tinggal 10.000 lagi. Nah, itu karena ada pengeluaran tambahan jajan dan sosial itu masing-masing 20.000 budgetnya. Jadi aku gabungin aja nih ya teman-teman. Nanti sisanya 10.000 aku bakalan masukin ke groceries. Dan untuk internet itu aku udah belanjakan uangnya kemarin ya teman-teman. Dia aku nggak isi lagi. Nah, alhamdulillah untuk pengisian dompet pintar kali ini udah selesai. Mudah-mudahan aja ini cukup ya untuk minggu ini. Nah, kita lanjut ke sinking funds ya teman-teman. Nah, meskipun sinking funds di minggu ini aku cuman bisa isi recehan ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan di minggu kedepannya bisa isi dengan nominal yang besar. Nah, untuk my hobby itu dapat jatah 5.000 ya teman-teman. Untuk my hobby ini alhamdulillah udah terkumpul sebanyak 15.000 ya teman-teman. Nah, kemudian ada dana tak terduga dapat budget 20.000. Ini kenapa budgetnya lebih besar dari sinking funds yang lain? Karena menurut aku ini tuh adalah salah satu sinking funds yang penting banget ya teman-teman, karena di setiap minggu itu atau di setiap bulan pasti ada aja biaya-biaya yang tak terduga ya teman-teman. Nanti bakalan terpakai dari uang dana tak terduga itu. Nah, untuk dana tak terduga tadi uangnya udah terkumpul sebanyak 30.000 ya teman-teman. Kemudian ada untuk family dapat jatah 5.000 juga. Jadi kita udah punya untuk family 15.000. Kemudian dan yang paling penting juga ini sinking funds lebaran nggak boleh juga terlewatkan ya teman-teman. Selagi masih bisa diisi, jadi aku harus isi. Kalau misalkan memang nggak ada lagi budgetnya, ya terpaksa aku harus skip untuk lebaran ini. Nah, alhamdulillah minggu ini seperti biasa dapat jatah 10.000 juga ya teman-teman untuk lebaran di tahun 2023. Ini masih banyak lagi ya kotaknya yang belum keisi. Mudah-mudahan aja ini bisa terisi ya teman-teman. Ya walaupun seandainya itu nggak terisi semuanya, nggak apa-apa. Yang terpenting kita udah berusaha buat tabungin uangnya, biar ketika lebaran kita nggak menguras tabungan utama ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang menanyakan misalkan untuk tabungan utama aku itu mana, jadi aku di sini nggak cantumin ya teman-teman, karena menurut aku ada dalam keuangan itu perlu diprivasikan. Jadi menurut aku sih itu nggak usah aja untuk di publikasi. Nah, itu ada stationery dapat jatah 5.000 ya teman-teman. Jadi untuk stationery kita udah punya 10.000. Kemudian ada untuk beauty. Untuk beauty ini dapat jatah juga 5.000. Dan untuk beauty sekarang kita udah punya 40.000 ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru menonton video aku, sebaiknya ditonton ya video sebelumnya, karena ini tuh saling berkesinambungan biar teman-teman nggak salah paham ya. Nah, kemudian ada untuk sinking funds yang terakhir itu ada untuk motor ya teman-teman.
juga dapat jatahnya untuk motor ini dapat jatah 10.000 karena aku mau ganti oli rencananya untuk di akhir bulan ini ya teman-teman. Untuk motor uangnya udah terkumpul sebanyak 30.000. Alhamdulillah aku udah selesai isi sinking fund. Saatnya aku mau mengisi challenge ya teman-teman, dikarenakan ini masih ada sisa budgeting 5.000 lagi. Jadi aku mau masukin aja ke challenge 500k ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.